Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazria dari kelas 2 Psikologi dengan NIM 1216000071. Di sini saya akan membahas tentang uji T atau bisa disebut dengan T-test. Selanjutnya, di sini uji T-test ini diturunkan oleh W.S. Gosset tahun 1908 yang dinamakan distribusi student karena waktu dipublikasikan Gosset menggunakan nama samaran yaitu student dan huruf T yang terdapat dalam istilah uji T dari huruf terakhir nama beliau. Sejak itu distribusi bagi T disebut distribusi student T. Untuk fungsinya yang pertama untuk menguji rata-rata suatu sampel dan untuk membandingkan rata-rata dua sampel ada tidaknya perbedaan rata-rata tersebut. Untuk spesifikasinya, data yang berskala ukur interval atau rasio dan data berdistribusi normal dan memiliki ukuran sampel kecil atau kurang dari 30. Dan jika sampelnya lebih dari 30, uji T sama dengan uji Z. Hanya saja pada uji T diasumsikan simpangan baku populasi tidak diketahui. Selanjutnya, di sini ada jenis-jenis uji T. Yang pertama, satu sampel atau one sample t-test, yang dimana digunakan untuk membandingkan rata-rata suatu sampel dengan suatu nilai konstanta tertentu. Misalnya, rata-rata berat badan mahasiswa kelas 2A adalah 52 kg. Nah, untuk sampelnya sendiri itu kelas 2A dan untuk nilai konstantanya yaitu 52 kg. Dan di sini ada statistik uji yang dimana X-bar menunjukkan rata-rata sampel, untuk μ0 menunjukkan nilai konstanta tertentu, S menunjukkan standar deviasi, dan N menunjukkan jumlah sampel. Untuk kriteria ujinya, tolak H0 jika T hitung mutlak lebih dari T tabel atau P-flu kurang dari alfa. Jenis yang kedua ada dua sampel yang dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama, dua sampel berpasangan. Di sini untuk membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan, yaitu sampel dengan subjek yang sama, namun terdapat dua perlakuan atau kejadian berbeda. Misal, rata-rata berat badan mahasiswa kelas 2A sebelum adanya COVID-19 dan sesudah adanya pandemi COVID-19 berbeda. Di sini uji statistik ujinya yang pertama X bar 1 menunjukkan rata-rata sampel 1, X bar 2 menunjukkan rata-rata sampel 2, S1 menunjukkan simpangan baku sampel 1, S2 menunjukkan simpangan baku sampel 2, dan R menunjukkan korelasi antara dua sampel. Di sini kriteria uji tolak H0 jika T hitung mutlak lebih dari T tabel atau P-flu kurang dari alfa. Untuk jenis yang kedua, ada dua sampel bebas, di mana untuk membandingkan rata-rata dua grup yang tidak saling berpasangan, yaitu dua subjek yang berbeda. Misal, rata-rata berat badan mahasiswa kelas 2A dan kelas 2B berbeda. Di sini untuk statistik ujinya yang dimana X bar 1 menunjukkan rata-rata sampel 1, X bar 2 menunjukkan rata-rata sampel 2, S1 menunjukkan simpangan baku 1, simpangan baku sampel 1, S2 menunjukkan simpangan baku sampel 2. Dan untuk kriteria ujinya tolak H0 jika T hitung mutlak lebih dari T tabel atau P-flu kurang dari alfa. Selanjutnya, di sini ada uji T dengan menggunakan SPSS dengan rumus yang tertera di sini. Selanjutnya, di sini ada kasus 1. Yang pertama, kasus ini satu sampel, yang dimana seorang peneliti ingin mengetahui efektivitas penggunaan pupuk A terhadap produktivitas tanaman padi. Peneliti tersebut melakukan uji pada 10 petak sawah, dan hasilnya masing-masing dalam ukur ton. Di sini ada tabel dari petak sawah 1-10 dan produktivitas dalam jumlah ton 1-10 juga.
dan diketahui rata-rata produktivitas nasional adalah 5 ton. Dengan alfa 5%, ingin diketahui apakah rata-rata produktivitas tanaman padi dengan penggunaan pupuk A sama dengan rata-rata produktivitas nasional. Di sini kita akan menentukan dengan SPSS. Tapi sebelumnya itu kita menentukan hipotesis statistik uji normalitas yang dimana H0 adalah data berdistribusi normal dan H1 data tidak berdistribusi normal. Dan untuk hipotesis statistik uji T, H0 sama dengan 5, rata-rata produktivitas tanaman padi dengan penggunaan pupuk A sama dengan rata-rata produktivitas nasional. Dan HI atau H1 menunjukkan rata-rata produktivitas tanaman padi dengan penggunaan pupuk A berbeda dengan rata-rata produktivitas nasional. Di sini dengan menggunakan alfa 5%. Selanjutnya, di sini kita menguji dulu uji normalitas. Nah, di sini kita masuk ke data view, lalu kita input datanya sebagai berikut pada gambar yang ini. Kita masukkan datanya, data produktivitas 1 sampai 10. Lalu setelah itu kita masuk ke variabel view, kita atur dan input datanya sebagai berikut. Untuk namanya, untuk nama produktivitas. Dan untuk measure-nya sendiri kita menggunakan skill. Selanjutnya, setelah itu kita klik analyze, kita klik descriptive statistik, lalu kita klik export. Nah, setelah itu kita hasilnya lalu seperti ini. Setelah itu, data yang ada di sebelah kiri kita pindahkan data ke dependent list. Lalu kita klik ports, yang dimana kita klik normality ports will test. Setelah itu kita klik continue, lalu kita klik OK. Setelah selesai kita uji dengan normalitas, kita uji dengan uji T, yang dimana kita klik analyze, lalu kita klik compartments, lalu kita klik one sample t-test karena datanya itu satu sampel. Lalu setelah itu hasilnya akan seperti ini. Data yang di sebelah kiri kita pindahkan ke kolom tes variabel yang ada di sebelah kanan. Lalu yang di bawah kita tentukan tesnya itu value-nya itu 5 dan kita klik option yang dimana untuk confidence-nya sendiri 95% karena kita menggunakan value 5%. Lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Maka hasilnya seperti ini. Untuk data atau tabel uji normalitas yang pertama, yang dimana alfanya sendiri itu 0,245, yang dimana lebih kecil, lebih besar dari alfa, yang dimana H0 diterima dan data menunjukkan data normal atau berdistribusi normal. Dan untuk uji T-nya sendiri ada dua tabel atau dua tabel yang dimana di sini menunjukkan rata-rata dari produktivitas itu sendiri, yang dimana MEA-nya sendiri 5,1400. Dan di sini tabel kedua ini menunjukkan hasil dari uji T, yang dimana uji T sendiri 4,583 dan mempunyai alfa 0,001, yang dimana kriteria ujinya tolak H0 jika T itu mutlak lebih dari T tabel atau P flu kurang dari alfa. Dan berdasarkan hasil tadi, dari SPSS diperoleh nilai T hitungnya sendiri 4,583 dan P flu-nya sendiri 0,001. Dan untuk alfanya sendiri kita menggunakan 0,05 dan dB-nya itu N dikurangi 1 sama dengan 9. Maka diperoleh T-nya itu 2,62. Jadi T hitung mutlak kurang lebih dari T tabel dan P flu kurang dari alfa, maka H0 ditolak.
Jadi kesimpulannya berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata produktivitas tanaman padi dengan penggunaan pupuk A berbeda dengan rata-rata produktivitas nasional. Untuk selanjutnya ada kasus 2 yang dimana ini menggunakan 2 sampel dependent yang dimana soalnya akan diteliti mengenai perbedaan penjualan sepeda motor merek A di sebuah kabupaten sebelum dan sesudah adanya ketetapan kenaikan pajak kendaraan. Nah, data diambil dari 15 leader. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut dalam sebuah tabel di sini 1 sampai 15. Dan ini data sebelum dan ini data sesudah. Nah, setelah itu apakah data perbedaan penjualan sebelum dan setelah adanya ketetapan kenaikan pajak kendaraan? Maka kita sama halnya dengan satu sampel. Di sini ada perbedaan. Untuk yang pertama, kita tentukan dulu hipotesis statistik uji normalitas, yang dimana H0 menunjukkan data berasal dari populasi yang berdistribusi normal, dan H1 menunjukkan data tidak berasal dari populasi berdistribusi normal. Untuk hipotesis statistik sendiri, H0 antara sampel 1 dan sampel 2 itu rata-rata penjualan sepeda motor merek A di sebuah kabupaten sebelum dan sesudah adanya ketetapan kenaikan pajak kendaraan adalah sama. Dan H1 itu menunjukkan rata-rata penjualan sepeda motor merek A di sebuah kabupaten sebelum dan sesudah adanya ketetapan kenaikan pajak kendaraan berbeda. Di sini dengan menggunakan alfa 5%. Setelah itu, kita melakukan uji normalitas terlebih dahulu, sama halnya dengan kasus 1. Hanya saja di sini kita mempunyai 2 sampel, yang dimana ini adalah data sebelum dan sesudah. Setelah kita masuk ke data view, lalu input datanya, kita masuk ke variabel view. Kita atur dan input juga datanya. Di sini yang pertama ada data sebelum dan sesudah. Yang dimana kita atur label sebagai perjelasan gitu. Setelah itu kita untuk measure-nya sendiri menggunakan skill. Setelah itu kita masuk ke analyze, kita klik deskriptif statistik, kita klik export. Nah, maka hasilnya seperti ini. Data yang tadinya di sebelah kiri kita pindahkan datanya itu ke dependent list. Lalu kita klik ports, lalu kita klik normality, lalu kita klik continue dan klik OK. Setelah itu kita menggunakan uji T, yang dimana kita klik analyze, kita klik comparison means, lalu kita klik paired, yang dimana sampelnya itu sama tapi perlakuan berbeda, ada perlakuan gitu. Lalu setelah itu muncul seperti ini. Nah, data yang ada di sebelah kiri kita pisahkan untuk data sebelum adanya keterangan pajak, kita pindahkan ke kolom variable, yang dimana dua-duanya ke kolom paired variable. Lalu kita klik option, yang dimana kita atur confidence-nya itu 95% karena kita menggunakan alpha 5%. Lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Maka hasil dari SPSS ini, yang dimana tabel 1 ini menunjukkan uji normalitas, yang dimana p-value ini lebih dari alpha, maka H0 diterima. Data ini menunjukkan data normal. Dan di sini ada 3 kolom tabel yang dimana hasil dari uji T. Maka kriteria ujinya tolak H0 jika T hitung mutlak lebih dari T atau P-value kurang dari alfa. Nah, berdasarkan hasil tadi diperoleh nilai T mutlaknya. T hitung mutlaknya itu 1,031. Yang dimana P-value-nya sendiri 0,32 dan untuk alfanya sendiri 0,05.
dan DB itu N dikurangi 1 sama dengan 14. Maka diperoleh T-nya itu 2,144. Jadi T hitung mutlak lebih dari T tabel dan P flu itu kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Jadi kesimpulannya berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa secara empiris belum cukup bukti untuk menyatakan bahwa rata-rata penjualan sepeda motor merek A di sebuah kabupaten sebelum dan sesudah adanya ketetapan kenaikan pajak kendaraan berbeda. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.